Kenapa Sandiaga Uno tidak masuk kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo Subianto? Sandiaga Uno tidak masuk dalam kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto karena beberapa alasan yang berkaitan dengan etika politik dan posisi politiknya selama pemilu tahun 2024. 1. Posisi politik dalam pemilu 2024. Sandiaga Uno adalah kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang pada pemilu tahun 2024 mendukung pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Karena PPP tidak mendukung Prabowo Gibran, Sandiaga merasa bahwa partainya tidak berhak mengajukan nama untuk posisi menteri dalam kabinet Prabowo. Yang menekankan bahwa prioritas seharusnya diberikan kepada mereka yang telah berjuang untuk kemenangan Prabowo Gibran. 2. Tidak ada tawaran untuk bergabung. Sandiaga mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum menerima tawaran untuk bergabung dalam kabinet Prabowo, yang menyadari bahwa pembentukan kabinet adalah hak prerogatif presiden dan ia menghormati keputusan tersebut. Meskipun demikian, ia tetap mendukung pemerintahan Prabowo Gibran dari luar kabinet. 3. Prioritas untuk pejuang Prabowo Gibran. Sandiaga menyatakan bahwa ia tahu diri dan menyadari bahwa mereka yang lebih berhak mendapatkan posisi menteri adalah mereka yang telah berjuang untuk kemenangan Prabowo Gibran, yang menekankan pentingnya etika politik dalam menentukan komposisi kabinet. 4. Tawaran dari UNWTO. Setelah tidak masuk dalam kabinet, Sandiaga menerima tawaran untuk menjadi Sekretaris Jenderal Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO), yang menyebutkan bahwa tawaran tersebut sudah beberapa bulan disampaikan kepadanya dan masih dalam tahap pertimbangan. Jika diterima, Sandiaga akan menjadi orang Indonesia pertama yang menjabat posisi tersebut. Secara keseluruhan, keputusan Sandiaga untuk tidak bergabung dalam kabinet Merah Putih didasarkan pada pertimbangan etika politik dan penghormatan terhadap proses pembentukan kabinet oleh Presiden Prabowo. Apa kerja Sandiaga Uno sekarang? Saat ini, Sandiaga Uno berfokus pada beberapa inisiatif penting di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, baik di tingkat nasional maupun di internasional. Berikut adalah beberapa kegiatan yang tengah dijalankannya. 1. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Sebagai mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Indonesia, Sandiaga Uno telah berperan dalam berbagai program untuk memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tanah air. Salah satu pencapaiannya adalah menjadikan Ubud, Bali sebagai destinasi gastronomi pertama di dunia yang diakui oleh UNWTO, United Nations World Tourism Organization. 2. Pertimbangan tawaran posisi Sekretaris Jenderal UNWTO. Setelah menyelesaikan masa jabatan sebagai Menparekraf, Sandiaga Uno menerima tawaran untuk menjadi Sekretaris Jenderal UNWTO. Ia menyatakan bahwa tawaran tersebut telah disampaikan beberapa bulan sebelumnya dan masih dalam tahap pertimbangan. Sebelum buat keputusan, Sandiaga berencana untuk mendiskusikan tawaran ini dengan keluarga, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata, dan Presiden Prabowo Subianto. 3. Keterlibatan dalam Dewan Eksekutif UNWTO. Indonesia di bawah kepemimpinan Sandiaga Uno sebagai Menparekraf terpilih sebagai anggota Dewan Eksekutif UNWTO untuk periode tahun 2023 sampai 2027. Keberhasilan ini menunjukkan kepercayaan dunia terhadap kemampuan Indonesia dalam memajukan sektor pariwisata secara global. Dengan latar belakang tersebut, Sandiaga Uno tetap aktif berkontribusi dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, baik melalui peran internasional maupun dukungan terhadap inisiatif lokal di Indonesia. Tapi tadi saya katakan kita partai kebangsaan yang terbuka, setiap orang
asal Pancasilais, asal menerima Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Kalau rakyat kita terima di Gerindra, tapi kalau ada yang mau pindah, kita juga tidak menahan.